operasional. Nah kalau D3 itu nanti ada pilih biasanya nanti. Nah D3 itu sesuai ininya lagi. Nah pilihannya adalah pengelola jabatannya. Kalau D3 ya, pengelola layanan operasional. Nah untuk lokal informasinya, kalau S1 itu yang 30.698 kebutuhan. Tapi kalau yang D3 itu yang 2000 sekian. Ya, seperti itu. Nah lokasi ujian karena kita dekatnya di Bandung, ya sudah kita pilihnya adalah BKN Jawa Barat, provinsi ya, seperti itu, provinsi Jawa Barat. Ini tempatnya di Suci, di Surapati. Nah ini masukkan semua IPK, nomor ijazah, tahun lulus. Nah sampai ke sana tuh jenis perguruan tinggi, nama perguruan tinggi. Nah saya yakin nih di nama perguruan tinggi yang atas itu biasanya juga ada yang sudah berbeda dengan yang sekarang. Bener nggak? Ketika tidak muncul atau apa, ya udah yang ada yang munculnya aja apa gitu loh ya. Ini kan biasanya otomatis gitu, autocomplete soalnya yang nama PT yang di atas itu loh ya. Yang bukan yang itu, nah yang itu tuh autocomplete. Nah yang bawahnya baru nama perguruan tinggi sesuai ijazah ya. Misal ketika itu yang atas itu adalah YPKP Bandung, sekarang bawahnya apa? Yang bawahnya adalah sebetulnya YPKP Bandung yang sesuai ijazah. Tapi karena sekarangnya itu tidak ada, itu Universitas Anggabuana yang di Bandung, misal ya. Ya nggak apa-apa, yang atasnya berarti Universitas Anggabuana, bawahnya yang ijazahnya adalah YPKP Bandung. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, adapun prodi sesuai sudah, oke, lanjut. Ini sebetulnya kita hanya transferin informasi aja, karena saya yakin sebetulnya teman-teman juga sudah paham, bisa ikro dari buku-buku yang sudah ada tuh ya, buku petunjuk yang sudah di-share. Adapun juga dengan surat pengumuman yang 2887. Nah, ini lanjut ke deskripsi pekerjaan. Nah, ini teman-teman, ini dikunci bisa porkap atau pendamping sosial. Direktoratnya jangan sampai salah. Nah, adapun pengalaman kerjanya ini ambil saja di tupoksi XK. Ya, saya juga sama, ini hanya ngerangkum, sebetulnya lebih panjang bisa, cuman saya rangkum lebih pendek saja. Ada 8 item. Jadi ada menyusun rencana kerja, sebenarnya meliputi apa sih rencana kerja itu. Terus pengendalian dan pengawasan itu seperti apa, harusnya ada item-itemnya lagi. Tapi saya ambil poin-poin utamanya saja. Jadi teman-teman pendamping juga sama, ambil saja poin-poin. Tapi kalau yang mau full ya lebih bagus, itu aja. Lanjutnya ke riwayat pekerjaan. Nah, kemarin instruksi dari saran pimpinan idealnya ya minimal memasukkan 8 tahun yang ke belakang. Dimulai dari 2024. Jadi turun. Jadi ini sebenarnya saya inputnya turun, masukinnya saya 2024 dulu. Cuma ketika jadinya nanti seperti ini. Tapi kalau inputnya 2017 dulu, nanti yang atasnya akan 2024 gitu. Jadi turun ya, 2024, 2023, 22, 21, 20 sampai ke 17. Tapi saya sih mau lengkap 16 tahun sayang, ya enggak. Yang penting punya dokumennya lengkap. Karena teman-teman coba kita lihat sini 2017. Lihat dulu. Nah, ini harusnya tampil. Nah, itu SK-nya kan 2017. Bener nggak? Di bawah juga ada namanya, jelas nanti kan. Nah, itu kan ada namanya, BNPA sayanya ada juga. Pos aja. Nah, terus kita buka lagi 2018, lihat. Gak apa-apa, kita lihat satu-satu dulu aja. Untuk pengecekan kan, untuk memastikan, oh ya sudah 2018. Close lagi kan 2019, sama kan 2019. Oke, lanjut. Kita hanya ngecek dulu aja gitu loh. 2020, lanjut Kang. Sampai nanti di 2000 kunku anak dewek tak ada upload konon. Nah teman-teman, ini sekedar saran saja. Kalau memang datanya itu se-Jawa Barat terlalu banyak, itu kan filenya pasti sampai meganya besar. Nah saya juga ngambilnya di split PDF, tahu mungkin lah teman-teman yang di sini pakai split PDF. Saya kemarin juga sama Korji, mana Korji? Ya kemarin sudah ya kita pakai split PDF ya. Bagaimana nanti lebih detailnya nanti bisa ditanyakan sama Mas Korji. Sebenarnya bisa tinggal split PDF itu halaman 1 sampai 6, nanti range bawahnya lagi mau halaman berapa sampai halaman berapa. Karena kalau ngapain kabupaten lain kan, karena apa, kalau ditampilkan itu nanti meganya terlalu besar tuh. Nah, close saja yang ada nama kitanya. Terus sampai yang 2024 kan, coba lihat kita buka.
ini kan yang 2024. Pastikan gambarnya kalau di zoom itu nggak pecah ya. Biar apa, nanti pemeriksanya itu biar nggak TMS itu tadi. Jadi jangan sampai gambarnya itu berak lah, tak apalah, burem gitu loh ya, bahasanya burem. Oke, close. Nah, adapun teknis pengisiannya coba di 2024 aja nggak apa-apa kan? Ubah. Nah itu. Nah ini teman-teman, jenis instansinya pemerintah, Kementerian Sosial jelas ya. Jabatan apa, tanggal mulainya sesuaikan dengan SK yang ada. Tadi nanti lihatnya di SK, tanggal mulai bekerjanya itu tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Itu per tahun loh ya. Awas ini kadang teman-teman kadang salah ngeklik, jadi akhirnya yang satunya 2019 nggak sadar yang bawahnya 2024 malah. Nah itu juga jangan sampai seperti itu gitu ya. Ini sampai di tanggal selesainya gaji pokok, nomor SK-nya ya, terus ke bawah tanggal SK-nya ditandatangani itu. Karena itu yang surat keputusan tanggal SK-nya ya, pejabatnya siapa, bukan nama. Jadi kemarin ada yang masukin nama-nama pejabatnya malah. Jadi ini jabatannya ya teman-teman ya, bukan nama pejabatnya. Pastikan seperti itu. Oke, batal saja. Nah, kita lihat lagi yang tadi ke bawah. Nah, pastikan itu lihat, coba lihat tanggal mulai dan tanggal selesai tahunnya pasti sama semua, 17, 18, 19. Karena kemarin saya lihat di SDM saya sendiri kemarin itu ada, kemarin di Majalengka ada yang udah, tapi ini tanggalnya salah. Saya cek, ini kok mulainya 17, ininya 24, bawahnya dia kayaknya lupa ngeklik tahunnya. Defaultnya kan 24, jadi kalau kliknya ini 24 otomatis nanti sampainya 24 semua salah gitu. Jangan sampai hal-hal yang mungkin sepele kita nilai sepele, tapi akhirnya membuat kita gagal seperti itu. Lanjut Kang Dirman, kalau sudah ada semua, mangga kalau ada yang punya karya tulis ilmiah bisa dicantumkan ya. Karena saya nggak punya, ya saya lanjut gitu. Nah ini teman-teman, poin-poin yang harus diunggah. Bawa Kang. Jadi yang pertama itu ada surat pernyataan berisi 5 pernyataannya, diketik menggunakan komputer, dibubuhi materai 10.000 dan ditandatangani. Ingat, tanda tangannya harus pakai tinta warna biru ya, warna biru ya, sepakat ya. Nah, untuk materai atau e-materai ini sih kalau bisa saya ya sarankan, barangkali kan nggak semua orang punya kemampuan IT atau yang komputernya yang handal lah, barangkali salah, lebih gampang kan mungkin di print pakai materai ditandatangani. Nah, nggak apa-apa kalau mau pakai e-materai ya mangga, tapi jangan, awas, e-materai itu bukan sistem copy paste ya, belinya 1 dipakai 3 kali itu akan TMS. Kemarin ada ini, karena lihat kode serinya tuh itu nggak bisa dipakai, belinya harus 3 kali beli gitu loh ya. Terus juga untuk materai tempel atau konvensional itu jangan pakai yang bekasan dipletek anu lagi gitu loh ya. Ya beli aja lah di kantor pos atau di mana lah gitu ya kan? Jam. Ya pokoknya seperti itu teman-teman. Untuk poin pernyataan 5 itu yang 5 pernyataan itu sesuai dengan format yang ada. Terus surat lamaran ditunjukkan ke Kementerian Sosial sama. Nah ini poinnya, surat lamaran itu kan ada 11 item ya. Nah karena kita itu kan ada bintangnya kan, bintang 1, bintang 2. Itu yang tidak perlu kita buang, seperti STR karena tidak perlu dibuang saja. Saya tentunya karena saya juga nggak bawa laptop hari ini, sebetulnya kemarin saya juga share ya di grup Jabar tuh ada ininya, format surat tuh. Nah untuk format surat itu dicontohnya kan bulan estos, bener nggak? Nah jadi pakai gelar, tapi gelarnya nggak usah sampai yang 2, cukup sampai yang maksimal di S1-nya aja yang dipakai gitu ya. Di 3-3-nya pakai semua tuh, surat yang baik surat lamaran, pernyataan 5 sama pernyataan 10. Benar. Ya, ada kan pernyataan surat ketiga nih. Pertama surat lamaran. Surat lamaran itu 11 item jadi 8 item. 11. Kalau yang disabilitas berarti perlu dipakai kan gitu. Jadi kalau yang disabilitas jadi itemnya 9 gitu loh. Luar biasa. Bagus. Top lah. Jadi gitu. Untuk yang STR, sertifikasi dan keterangan disabilitas bagi yang tidak disabilitas itu tidak perlu dilampirkan, sehingga 3-nya dibuang dari 11 jadi tinggal 8 di poin lamaran. Nah adapun tempat suratnya ya jangan Jakarta lagi, itu kan hanya contoh.
Ya, jadi Indramayu tanggalnya tanggal berapa? Mau tanggal sekarang ini, jangan tanggal sebelum surat atau sebelum sistem itu dibuka, benar nggak? Ya tanggal-tanggal sekarang aja, buat tanggal sekarang 10, 11, ya enggak gitu ya. Coba aja dilihat nggak apa-apa Kang Dim. Karena ini saya belum upload sih ya. Ini untuk surat keterangan. Nah, di poin surat keterangan ini yang dicantumkan adalah yang di ESDM ya. Jadi ada ini dua fungsi. Surat pengalaman kerja dan aktif secara terus-menerus. Jadi ini dipakai di dua item. Coba close dulu Kang Dirman, close dulu. Itu di poin 3 sama di poin 6. Nah, ya, paham ya? Surat yang sama untuk upload dan dua uploadan ya. Paham ya? Sama Ya, untuk sudah, saya sudah upload ya. Jadi KTP coba dilihat Kang Dirman. Ini bentuknya JPG ya. Ya, jangan bentuknya PDF. Jadi pastikan yang JPG itu cuma 2, eKTP sama pas foto. Sepakat ya, betul ya? Close Kang. JPG. Nah, yang lainnya adalah PDF. Coba dibuka. Itu ijazah. Kita lihat ijazah. Itu udah clear ya. Coba tinggal dilihat di ijazah. Nah, ijazah karena saya sudah ada akreditasi ya. Di zoom aja Kang. Digedein itunya. Nah, sudah terakreditasi. Jadi menurut saya sih tidak perlu menurut saya. Karena sebetulnya di surat edaran di poin 5, coba ada yang bawa suratnya nggak? Saya udah capture sih sebetulnya kan. Poin 5 itu poin 5, coba 5A surat yang 2887. 2887 poin 5 ada bahasanya bagi para lulusan S1. Jadi makanya saya bilang ini perlunya ikro ya. Benar nggak? Bahasanya ikro ya, Pak? Ya, sekarang ini terus memang. Jadi bahasanya ikro. Nah, saya bacakan ya di sini ya. Poin 5 nih. Pindai berwarna ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan pada jabatan yang dilamar. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Nah, ini poinnya di sini nih. Bagi lulusan D3 dan S1 yang ijazah atau transkrip nilainya belum mencantumkan keterangan akreditasi, wajib melampirkan pindai surat akreditasi perguruan tinggi dan atau program studi saat kelulusan. Yang selanjutnya adalah cetakan atau tangkapan layar ya, screenshot lah bahasanya. Screenshot hasil akreditasi yang melalui banpt.or.id gitu ya. Jadi itu sebetulnya. Tapi memang kalau mau nggak galau, ya udahlah, saya takut, ya udah tinggal lampirin aja. Saran sih baiknya memang seperti itu. Tapi kalau merujuk dari surat, benar nggak? Kita merujuknya surat nih ya. Kalau merujuk surat, saya kira itu sebetulnya jelas. Jadi kalau yang belum ada bahasa bacaan terakreditasinya, mah benar nggak? Ya itu perlu melampirkan. Tapi kalau sudah ada, berarti kan sebetulnya redaksinya ya maka nggak ditafsirkan gitu. Nanti jangan gara-gara kata Pak Korwil, kalau nggak yakin mending lampirkan aja. Bener nggak? Sepakat ya? Dalam uploadan itu 2 isinya. Iya, kalau mau ya ijazah sama akreditasinya gitu. Kalau yang waktu itu belum ada akreditasinya. Nah, waktu itu belum ada akreditasinya, misal di tahun 9 biasanya di bawah 98. Itu sebetulnya bukan belum ada. Karena memang waktu itu namanya diakui, disamakan dan terdaftar. Jadi menurut Biro OSDM, itu sebenarnya nggak masalah. Yang penting ya ada bahasa status itunya apa, diakui, disamakan atau terdaftar gitu loh. Tapi untuk meyakinkan ya enggak mau buat lagi untuk keterangan akreditasinya itu ke kampus ya itu lebih baik. Seperti itu. Catatannya ketika keluar ya. Iya. Misalnya dia keluar 2012 berarti harus pakai ya. 2012 betul. Yang terbaru sekarang.
Iya, bukan yang terbaru sekarang itu karena tadi di redaksi surat loh ya. Kita bacanya redaksi surat ya. Saya ini ikronya ke redaksi surat gitu loh. Ya kan gitu. Gimana Kang? Kalau angkatan saya itu akreditasinya adanya di transkrip nilai gimana? Ya nggak apa-apa kan udah menjelaskan sebetulnya ya. Aduh, IPK Ya cukup ini juga bisa.